Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas model soal terbaru untuk SNBT tahun 2024. Jadi ada beberapa soal yang akan kita bahas sesuai dengan rilis yang ada di website resmi panitia ya. Jadi kita akan bahas di awal ini tentang pengetahuan kuantitatif dan tentunya akan kita bahas subtes yang lain, soal-soal yang lain. Jadi pastikan kamu untuk like dan subscribe sehingga nanti kamu tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari kita. Kita mulai dari pembahasan soal pertama. Nilai minimum fungsi kuadrat f adalah minus 8 dan grafik tersebut melalui titik min 1,0 dan titik 3,0. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B dengan B sama dengan titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua buah pembuat 0 ya. Karena di sini kan nilai y-nya sama dengan 0. Berarti x min 1 dan x sama dengan 3 ini adalah pembuat 0-nya. Maka kita akan cari x sumbu simetrinya adalah x1 ditambah x2 dibagi 2. Yaitu sama dengan min 1 ditambah 3 dibagi 2. Hasilnya adalah min 1 tambah 3 adalah 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi kalau kita bisa ilustrasikan bahwa nilai yang minus 8 ini akan terjadi ketika x-nya sama dengan 1. Kita tuliskan ke pembuat rumus umum persamaan kuadrat. Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Jadi karena dia melalui titik 1, min 8, berarti ini adalah sebagai X-nya dan min 8 adalah sebagai Y-nya. Kita kembalikan ke persamaan. Berarti minus 8 sama dengan A dikali 1 dikurang. Tadi pembuat 0-nya adalah X1-nya min 1. Kemudian 1 dikurang 3. Sehingga kita peroleh 8 sama dengan A kali 2 kali minus 2. Berarti minus 8 sama dengan A dikali hasil adalah negatif 4. Berarti nilai A-nya sama dengan 2. Dari persamaan A sama dengan 2 kita kembalikan, maka kita akan dapatkan Y-nya sama dengan 2 dikali X kurang min 1. Jadi kita tukarkan jadi langsung X tambah 1. Kemudian X kurang X2 yaitu X kurang 3. Kali ini X-nya kita ganti dengan yang di soal, yaitu X-nya sama dengan 4. Sehingga nilai Y yang kita peroleh adalah 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 4 kurang 3. Kita peroleh Y sama dengan 2 kali 5 kali 1. Kita peroleh nilai Y sama dengan 10. Maka untuk soal ini jawabannya adalah di option C ya. Tidak ada BC, tapi kita anggap saja option C. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Model soal nomor 2, paragraf untuk contoh soal 2, 3, 4. Jadi untuk soal yang seperti ini, dia akan berkaitan untuk satu model bacaan, satu keterangan digunakan untuk 3 soal. Jadi untuk tipe soal seperti ini, kalau kita tidak bisa salah satunya, maka kita ada kemungkinan tidak bisa menjawab dengan baik di soal-soal berikutnya. Jadi ibaratnya kalau kita gagal menentukan yang di awal, maka yang di akhir-akhir mungkin juga kita bisa melakukan kesalahan. Kita coba bahas satu persatu. Disebutkan bahwa bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka A sama dengan titik-titik. Disebutkan bahwa A094 kalau dikurangi 1, kalau dibagi 3 sisanya 1. Berarti kita kurangi 1 dulu. Jadi A094 kalau dikurang 1 berarti A093. Jadi bilangan ini bisa dibagi 3. Jadi kalau dia A094 masih bersisa 1, maka kita kurangi 1 supaya dia bisa dibagi 3. Dan ciri-ciri dari bilangan yang habis dibagi 3 adalah ketika kita jumlahkan A ditambah 0 ditambah 9 ditambah 3 haruslah bisa dibagi dengan angka 3. Jadi kita dapatkan 12 ditambah A harus bisa dibagi 3. Kita tulis harus dibagi 3. Kalau kita coba satu persatu ya, 12 tambah 1 13 tidak bisa dibagi 3. 12 tambah 2 14 tidak bisa. 12 tambah 3 15 itu habis dibagi 3. Maka nilai A yang memenuhi adalah 3. Sehingga bilangan yang dimaksud tentunya adalah 3094. Sehingga A-nya adalah sama dengan 3. Dengan keterangan ini kita akan perhatikan soal selanjutnya di soal nomor 3. Soal nomor 3, bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Banyaknya faktor prima dari bilangan 4 tersebut. Bilangan angka tersebut adalah titik-titik.
Dan kalau kita perhatikan tadi, kaitannya adalah dari soal yang pertama, soal yang sebelumnya, soal nomor 2, kita sudah peroleh bahwa yang dimaksud dengan A094 ini adalah 3094. Dan untuk menentukan banyaknya faktor primanya, kita harus bagi dengan faktor akar, faktorisasi prima. Jadi kita harus bagi satu persatu. Kita mulai dari 3094. Kalau kita bagi 2 adalah 1547. Jadi kita mencoba membaginya dengan bilangan prima yang terkecil satu persatu. Kemudian 1547 kalau dibagi 3, 1 tambah 5 6, tambah 4 10, tambah 7 tidak memenuhi ya, tidak bisa dibagi 3, jelas juga tidak mungkin dibagi 5. Kita coba dengan bagi 7. Jadi 1547 kita bagi 7, kita dapat 221. Kemudian 221 kita bagi lagi. Kalau kita coba bagi tadi 3 tidak mungkin ya. 7 kemudian dibagi 7 juga tidak bisa. Kita bagi dengan 13, kita dapatnya 17. Jadi kalau kita uji dengan menggunakan faktorisasi prima, 2 kali 7 kali 13 kali 17 ya, berarti 3094. Jadi banyaknya faktor primanya adalah 1 buah, 2 buah, 3 buah, 4 buah. Jadi jawabannya adalah di option C lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Banyaknya faktor positif dari bilangan 4 angka tersebut adalah, jadi kembali kita tuliskan A094 yang dimaksud adalah 3094. Dan tadi sudah kita tuliskan bahwa faktorisasinya adalah 2 dikali 7 kali 13 kali 17. Banyaknya faktor positif adalah kita gunakan rumusnya adalah 2 di pangkat n, yaitu kita menggunakan teori dari himpunan bagian. Jadi karena ada 4 anggota, 4 faktor, maka jawabannya adalah 2 di pangkat 4 sama dengan 16. Bagaimana kita bisa menyimpulkan dia pakai teori himpunan bagian? Jadi dari angka ini bisa saja tidak ada yang digunakan ya, himpunan kosong. Jadi n pangkat 0, artinya salah satu faktornya adalah 1. Kemudian masing-masing angka kita gunakan 1. 2 pangkat 1, 2, kemudian bisa 7, kemudian bisa 13, bisa 17. Ada 4 faktor. Kemudian kita menggunakan kombinasi 2 faktor. Bisa 2 dengan 7, 2 dengan 13, kemudian 2 dengan 17, 7 dengan 13, kemudian 7 dengan 17, dan 13 dengan 17 seperti itu. Jadi kita peroleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau kita lanjutkan lagi, kombinasi dari 3 faktor, kombinasi dari 4 faktor, maka akan kita dapatkan bahwa totalnya, ya total dari kemungkinan ini adalah sama dengan 16. Cara gampangnya tentu kita menggunakan rumus teori himpunan bagian, jumlah anggota dari himpunan bagian. Jadi kalau anggota faktor dari angka tersebut adalah 5 misalnya, jadi kita cukup hitung 2 pangkat 5 sama dengan 32. Itu adalah salah satu trik yang bisa kita gunakan untuk mempercepat hitungan seperti ini. Dan pastikan kamu mengikuti pembahasan kita supaya mendapatkan banyak trik-trik pengerjaan seperti ini untuk menghemat waktu ketika kamu pengerjaan nanti pada saat tesnya. Kita lanjut di soal berikut. Untuk soal nomor 5, perhatikan kumpulan data B minus 7, 3, minus 5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan data di atas? 1. Rata-rata kumpulan data tersebut minus 5 jika B sama dengan min 11. Yang kedua, median kumpulan data tersebut adalah min 6 jika B sama dengan min 7. Modus kumpulan data tersebut adalah min 5 jika B-nya sama dengan min 5. Jangkauan kumpulan data tersebut 3 jika B sama dengan min 8. Jadi tentunya kita akan buktikan satu persatu. Dari pernyataan pertama dulu kita buktikan. Rata-ratanya adalah minus 5 ketika B sama dengan min 11. Jadi datanya adalah min 11, kemudian min 7, kemudian 3, kemudian min 5, dan ini kita bagi 4 karena jumlah datanya ada 1, 2, 3, dan 4. Min 11 dikurang 7 min 18, ditambah 3 min 15, dikurang min 5 ya, dikurang 5 sama dengan min 20, dibagi 4 sama dengan negatif 5. Berarti pernyataan 1 nilainya benar. Kemudian pernyataan 2, median kumpulan data tersebut min 6 jika B sama dengan min 7. Karena B-nya sama dengan min 7, maka kita harus urutkan
data-data tersebut dari yang paling kecil ke paling besar. Berarti min 7, min 7, min 5, dan 3. Letak median di tengah-tengah ini berarti sama dengan min 7 ditambah min 5 dibagi 2, jawabannya adalah negatif 6. Pernyataan 2 bernilai benar. Pernyataan ketiga, modus kumpulan data tersebut min 5 jika B sama dengan min 5. Dengan mengganti B jadi min 5, maka datanya adalah min 5, min 7, 3, dan min 5. Pengertian dari modus adalah data yang paling banyak keluar. Jadi ada min 5 sebanyak 2 kali, min 7 1 kali, dan 3 1 kali. Maka disebut dengan modusnya adalah sama dengan negatif 5. Sehingga pernyataan ketiga juga bernilai benar. Kemudian yang keempat, jangkauan kumpulan data tersebut 3 jika B sama dengan minus 8. Jadi kalau B-nya minus 8 untuk pernyataan nomor 4, berarti datanya adalah min 8, min 7, 3, dan min 5. Yang dimaksud dengan jangkauan adalah selisih angka yang paling besar dikurangkan dengan angka yang paling kecil. Jadi jangkauannya itu adalah data paling besar 3, dikurang data paling kecil adalah minus 8. Jadi jangkauannya adalah sama dengan 11. Sementara di pernyataan keempat, disebut jangkauannya 3. Berarti yang pernyataan 4 belum tepat. Maka dengan demikian, jawaban yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Demikian pembahasan yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan tentunya kita harap kita bisa berjumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya di video berikutnya. Sampai jumpa di next video.